Fungsi bidang guru kelas PGSD materi PPKN bersama Sukses Channel. SKB Guru Kelas PGSD materi PPKN profesional. Soal nomor 36. Prinsip yang menyatakan kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan disebut dengan prinsip dari A. Ketahanan nasional, B. Wawasan Nusantara, C. Nasionalisme Indonesia, D. Kebinekatunggal-ikaan, E. Keadilan sosial. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi B. Wawasan Nusantara. Pembahasan. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bangsa dan negara Indonesia yang memandang Indonesia merupakan satu kesatuan di bidang ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Jadi jelas sekali yang dijelaskan di sini ya. Prinsip ini menyatakan prinsip dari wawasan Nusantara. Nah, kita lanjut ke soal nomor 37. Salah satu faktor pemersatu bangsa adalah bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pengaturannya dalam undang-undang bertujuan untuk memperkuat NKRI, yaitu A. Menjaga kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, B. Menjaga kesatuan TNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, C. Menjaga wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, D. Menjaga pulau-pulau terpencil dari pengakuan negara lain, E. Memberikan identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang paling tepat adalah opsi E. Memberikan identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sesuai pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sangsaka merah putih. Maka bendera sebagai salah satu identitas bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lain. Jadi jelas sekali di sini ya, pengaturannya dalam undang-undang itu tujuannya adalah memberikan identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membedakan dengan negara kita dengan negara yang lain. Lanjut soal nomor 38. Salah satu faktor penghambat di mana terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dapat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu sumber utama konflik tersebut tercermin dalam perilaku A. Fanatisme dalam menjalankan semua agamanya, B. Persaingan untuk memperoleh tempat tinggal, C. Pertukaran kesenian antar daerah, D. Suatu suku mendominasi suku-suku lainnya, E. Kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi D. Suatu suku mendominasi suku-suku lainnya. Kita cek pembahasan. Merupakan hal yang tidak boleh terjadi karena merupakan salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik antar kelompok masyarakat merupakan salah satu yang dapat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika suatu suku mendominasi suku-suku lainnya. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 39. Setiap pelajar dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun dan menjaga kesatuan nasional. Salah satu caranya adalah A. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi, B. Meningkatkan penguasaan terhadap pengetahuan umum, C. Mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler,
D. Mengembangkan sikap saling menghormati semua agama. E. Menjadi anggota aktif gerakan pramuka. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi E. Menjadi anggota aktif gerakan pramuka. Pembahasan sesuai pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yaitu upaya bela negara yang dapat dilakukan melalui PKN. Wajib militer, masuk menjadi anggota TNI atau Polri, dan sesuai profesi masing-masing. Nah, di sini sasarannya adalah sebagai seorang pelajar, maka tetap dapat berpartisipasi, misalnya dengan menjadi anggota pramuka. Lanjut soal nomor 40. Kesalahpahaman antar kampung atau antar suku dapat memicu konflik dua pihak yang berselisih. Pendekatan yang hendaknya dibangun secara terus-menerus adalah A. Membiarkan setiap kelompok untuk menyadari kesalahannya. B. Diterapkan hukuman yang maksimal biar tidak terulang. C. Pemerintah menjadi penengah agar konflik cepat selesai. D. Membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. E. Menempatkan petugas keamanan di lokasi yang rawan. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi D. Membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Pembahasan. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dapat dipengaruhi oleh kesalahpahaman antar kampung atau antar suku. Untuk itu, perlu dibangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Kesadaran bahwa kita memang memiliki perbedaan, tetapi perbedaan tidak menjadi suatu perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lanjut soal nomor 41. Senjata adat ini merupakan alat untuk menebas atau memotong rumput bagi masyarakat Madura untuk memberi makan ternak sapi. Tetapi tidak jarang senjata ini pun digunakan sebagai alat untuk berperang antar individu. Senjata adat yang dimaksud adalah A. Kucang, B. Celurit, C. Mandau, D. Parang, E. Sabit. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Ini semua pasti tahu ya. Jadi untuk adat Madura, yang paling tepat adalah opsi B. Celurit. Pembahasan. Keberagaman suku bangsa Indonesia dalam hal senjata tradisional terdiri dari bermacam-macam dan nama yang berbeda pula. Meski memiliki nama berbeda tetapi memiliki persamaan tujuan sesuai asal daerahnya masing-masing. Lanjut ke soal nomor 42. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat seperti kerja bakti, membantu bencana alam dan yang lainnya didasarkan oleh sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia yang bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah dan kewilayahan saja. Karena A. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia yakni gotong royong. B. Kita semua sama sebagai bangsa Indonesia. C. Merupakan perwujudan Sumpah Pemuda. D. Dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. E. Sebagai kewajiban warga negara Indonesia. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi A. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia yakni gotong royong. Pembahasan. Bentuk-bentuk kerjasama bukan hanya didasarkan oleh ikatan daerah dan kewilayahan saja, karena sudah menjadi tradisi masyarakat sejak dulu. Bangsa Indonesia dikenal memiliki tradisi yang bermacam-macam dalam kehidupan masyarakat. Lanjut soal nomor 43.